Halo, perkenalkan nama saya Yakobus Sarnael dengan NIM 165232275 dari Fakultas Terekayasa. Saya di sini sebagai calon tutor asrama baru periode 2024-2025 akan mempresentasikan tentang skema dan jenis hukuman yang sudah saya buat sebagai tugas internship week 2 divisi ke-3L. Oke, langsung saja untuk skema dan jenis hukuman bagi pelanggar peraturan asrama ITB. Yang pertama ada jenis hukuman. Jenis hukuman yang saya buat ada 9, di mana sudah diurutkan berdasarkan hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Untuk hukuman yang pertama ada peringatan lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga denda, 4 pelayanan masyarakat, 5 penangguhan hak akses, 6 pengurangan fasilitas, 7 pemindahan kamar, 8 diskors, dan 9 pengeluaran. Untuk penjelasan dari masing-masing jenis hukuman. Yang pertama peringatan lisan. Peringatan lisan, penghuni diberi peringatan secara lisan atas pelanggaran ringan. Ini merupakan jenis hukuman yang paling ringan. Kemudian lanjut kedua ada peringatan tertulis. Penghuni diberi peringatan secara tertulis atas pelanggaran yang lebih serius. Untuk pelanggaran yang lebih serius atau mungkin yang lebih sering akan diberikan peringatan tertulis, tidak lagi peringatan lisan. Ketiga ada denda. Penghuni dikenakan denda finansial atas pelanggaran tertentu. Bentuk besar dari dendanya sendiri itu variatif tergantung dari total kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran penghuni ini atau juga nanti berdasarkan frekuensi pelanggaran yang jika memang sudah sering dilakukan oleh pelanggar. 4 ada pelayanan masyarakat. Penghuni diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat sebagai hukuman atas pelanggaran yang lebih serius. Untuk jenis pelayanan masyarakatnya sendiri variatif nanti tergantung situasi kondisi dan juga kemampuan dari penghuni yang melanggar itu sendiri. Kelima ada penangguhan hak akses, di mana penghuni dilarang menggunakan fasilitas tertentu di asrama sebagai hukuman. Tentu saja fasilitas kebutuhan dasar seperti toilet tidak akan dilarang, mungkin fasilitas asrama yang lainnya. Keenam ada pengurangan fasilitas, penghuni diberi sanksi dengan mengurangi akses terhadap fasilitas tertentu di asrama, mungkin ini mirip-mirip dengan jenis hukuman yang sebelumnya tadi. Ketujuh ada pemindahan kamar, penghuni dipindahkan ke kamar lain sebagai hukuman atas pelanggaran yang serius. 8 diskors, penghuni dikeluarkan dari asrama untuk jangka waktu tertentu sebagai sanksi atas pelanggaran yang parah. 9 pengeluaran, ini adalah jenis hukuman yang paling berat, di mana penghuni dikeluarkan dari asrama secara permanen atas pelanggaran yang sangat serius atau berulang. Lanjut yang kedua ada skema hukuman. Untuk alur dari pemberian hukuman itu sendiri, yang pertama ada pelaporan pelanggaran oleh penghuni. Nah ini saya lupa tambahkan, untuk pelaporan pelanggarannya sendiri akan menggunakan kotak surat suara pengaduan, di mana nanti penghuni yang ingin melaporkan pelanggaran penghuni lainnya akan memasukkan surat atau kertas yang berisikan pengaduan dalam kotak suara pengaduan. Kedua ada pengecekan data pelaporan oleh tutor. Tentu saja pelaporan yang masuk akan dicek terlebih dahulu. Ketiga ada validasi pelanggaran yang dilaporkan, yaitu setelah dilakukan pengecekan maka tentunya akan diketahui apakah benar atau tidak pelaporan tersebut, dan jika benar maka akan ada validasi pelanggaran, dan jika pelanggaran sudah tervalidasi maka alur berikutnya yaitu pemberian hukuman kepada pelanggar, dan pemberian hukuman ini berdasarkan jumlah frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar yang bersangkutan. Untuk pemberian hukumannya seperti urutan jenis hukuman yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk frekuensi yang paling rendah maka dikenakan sanksi yang paling rendah juga. Untuk frekuensi yang mungkin lebih banyak, lebih berulang kali, maka dikenakan jenis hukuman yang lebih berat. Untuk frekuensi pelanggaran pertama akan diberikan peringatan lisan, pelanggaran sebanyak 2 kali diberikan peringatan tertulis, pelanggaran sebanyak 3 kali diberikan denda, pelanggaran 4 kali maka akan dilakukan pelayanan masyarakat, pelanggaran sebanyak 5 kali akan dilakukan penangguhan hak akses, pelanggaran 6 kali dilakukan pengurangan fasilitas, pelanggaran 7 kali akan dilakukan pemindahan kamar, pelanggaran 8 kali diskors, dan pelanggaran sebanyak 9 kali maka akan dilakukan jenis hukuman paling tinggi atau paling berat, yaitu pengeluaran. Harapan, tentunya dengan skema hukuman dan jenis sanksi yang jelas, diharapkan akan memberikan efek jera kepada penghuni asrama yang melanggar peraturan, sekaligus menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan asrama kampus. Tentunya dengan jenis dan skema hukuman yang sudah saya buat ini,
harapannya tidak ada yang melanggar peraturan asrama, apalagi sampai berulang kali, dan juga kehidupan lingkungan asrama juga bisa berjalan disiplin dan tertib. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yakobus Nathanael dengan NIM 165232275 dari Fakultas Teknik Rekayasa mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.